Terima kasih pemirsa, masih bersama saya tentunya Syafari Manda di dialog khusus bersama Kakanwil Kumham Sumsel, Bapak Indro Purwoko. Dan pemirsa, tak kenal maka tak sayang, kita lihat dulu ini video profil dari Kumham Sumatera Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan selama 39 tahun telah hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kepastian hukum. Semangat mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, membangun zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, selalu kami junjung. Menyongsong tahun 2021, sebanyak 23 satker telah diusulkan untuk berkompetisi meraih penghargaan tersebut. Transformasi meliputi 6 area perubahan. Keseriusan menjalani komitmen dimulai dengan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas. Penguatan pembangunan ZI diberikan melalui kegiatan internalisasi demi menciptakan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kami memberlakukan dan memperbaharui standar operasional prosedur pelayanan yang disesuaikan dengan inovasi saat ini. Dalam hal peningkatan kinerja, dimaksimalkan teknologi informasi untuk pegawai, menciptakan citra positif instansi, disediakan ruang informasi publik yang transparan dan kredibel melalui kanal website dan berbagai sosial media. Sebagai upaya peningkatan kompetisi SDM, dilakukan transfer knowledge corporate university, coaching and mentoring, capacity building, e-learning, hingga kerjasama eksternal, termasuk menegakkan aturan disiplin dan kode etik pegawai. Penguatan akuntabilitas. Terobosan ini melibatkan pimpinan dan seluruh jajaran yang bersinergi dalam merumuskan dokumen perencanaan, target kinerja, rencana strategis, hingga laporan akuntabilitas yang didasarkan pada indikator kinerja utama. Hasil realisasi anggaran seluruh satuan kerja juga disebarluaskan secara berkala untuk pengelolaan laporan yang akuntabel. Penguatan pengawasan, kami bertanggung jawab meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong tata pemerintahan yang bebas dari korupsi melalui public campaign pembangunan zona integritas menuju WBK dan WPBM di media cetak dan media sosial. Berbagai metode pengaduan masyarakat, whistleblowing system hingga benturan kepentingan. Tersedia berbagai fasilitas penunjang pelayanan, termasuk pelayanan khusus kelompok rentan. Menjamin kepuasan pengunjung, kami sediakan reward untuk meminimalisir keluhan. Untuk menambah kenyamanan, terdapat pula area bermain anak, perpustakaan, ruang foto booth, dan ruang diskusi media. Kemudian dilakukan kampanye publik melalui pemasangan banner. Kami terus berinovasi dalam meningkatkan digitalisasi pelayanan publik melalui OK Sumsel, aplikasi online Kanwil Kemenkumham Sumsel. OK Sumsel akan menjadi portal pelayanan terpadu satu pintu secara online yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel. Buku tamu online. Sistem ini memfasilitasi pengguna untuk menerima layanan kantor wilayah dengan jadwal yang dipilih. Layanan konsultasi hukum online yang responsif. Simpetik, yaitu aplikasi pengajuan pelantikan notaris PPNS secara online, serta digitalisasi pelayanan perpustakaan CDIH, sistem antrian pelayanan online, serta sistem informasi manajemen pertanggungjawaban keuangan atau Simanjaku. Kami terus membenahi setiap elemen dengan berbagai inovasi, khususnya dalam hal digitalisasi pelayanan publik. Sepanjang perjalanannya berkinerja, Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan berhasil merekam jejak prestasi lewat penghargaan bergensi. Setelah datang ke kantor, saya diberi informasi oleh petugas loket secara detail. Pendaftarannya cukup mudah dan pelayanannya sangat cepat. Saat saya mencari literasi di sini, ternyata pelayanannya sudah berbasis digital dan juga lengkap.
Alhamdulillah, saya barusan saja dari pelayanan di Kemenkumham Sumatera Selatan dan saya mendapatkan pelayanan yang sangat baik sekali karena di sini serba digital. Sebagai seorang notaris, saya merasa banyak terbantu dan diberikan kemudahan dalam pelayanannya. Kami berharap ke depan usaha dari Kanwil Kumham Provinsi Sumatera Selatan untuk menuju WBK WBBM dapat segera terrealisasi agar pelayanan publik yang dilakukan oleh Kanwil Kumham Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih baik dan lebih berkualitas. Bersama kami, kita wujudkan pelayanan yang lebih pasti. Kemenkumham Sumsel, pasti WBK, pasti WBBM. Sumsel Pacak Galo, Ionia. Dan itulah pemirsa video singkat atau video profil dari Kumham Sumatera Selatan. Kita sudah melihat prestasi, terus juga pelayanan-pelayanan yang ada di Kumham Sumatera Selatan dan juga fasilitas yang ada. Nah, pemirsa, kita masih membahas tentang indikasi geografis bersama Pak Indro. Ini Pak, kita tadi sudah membahas apa sih indikasi geografis. Ternyata ini adalah kebijakan baru dan lain-lain ya Pak ya. Ini bukan masih kebijakan. Unfamiliar maksudnya di telinga milenial ya gitu ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, jangka waktu untuk perlindungan indikasi geografis ini bagaimana Pak Indro? Baik Mbak Asih, Betul. ya ini untuk jangka waktu perlindungan indikasi geografis selama terjaga reputasi, kualitas dan karakteristik ya yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Jadi selama terjaga ya, terjaga itu ya faktor alam, faktor lingkungan itu tadi ya. Perlu juga kami sampaikan bahwa indikasi geografis itu dapat dihapus. Bisa dihapus, jadi bisa dicabut? Bisa dihapus. Itu oleh Menteri Hukum, itu ada dua ya, ada dua. Dua faktornya yang bisa dicabut, oke. Yang pertama, tidak terdapat lagi reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang atau produk. Ya, ini. Yang kedua, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Ya, itu ada dua itu. Itu dua faktor untuk dihapusnya indikasi geografis itu. Betul. Oh, itu siapa yang mencabut tuh Pak? Pak Menteri Hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kan indikasi geografis dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu mekanismenya berarti akan selalu ada update untuk data-datanya. Nah, mekanismenya gimana tuh Pak? Jadi begini, Menteri Hukum dalam memberikan keputusan penghapusan terhadap indikasi geografis ya yang telah terdaftar, ini yang telah terdaftar ya, akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis. Betul. Ya, itu paling lama 14 hari setelah ditetapkannya penghapusan IG tersebut. Keberatan terhadap penghapusan indikasi geografis dapat diajukan ke pengadilan niaga. Paling lama itu 3 bulan setelah diterima keputusan penghapusan tersebut. Jadi 3 bulan setelah diterimanya keputusan penghapusan tersebut bisa diajukan ke pengadilan niaga ya, bukan pengadilan negeri tapi pengadilan niaga ya. Oke, berarti setelah 14 hari informasi untuk pencabutan itu, penghapusan itu, terus ada pengadilan niaga yang kita kasih waktu 3 bulan. Jangka waktunya 3 bulan. Waktunya 3 bulan. Lebih dari 3 bulan. Nah, kalau itu untuk penghapusan, Pak. Tapi sejak kapan perlindungan indikasi ini bisa dapat diberikan? Ya, perlindungan hukum ya indikasi geografis ini diatur sejak proses permohonan pendaftaran ya. Penerbitan sertifikat, penghapusan hingga pelanggaran penggunaan indikasi geografis. Perlindungan tersebut diatur dalam bentuk upaya banding ya, ada upaya banding ya, penggunaan tanda yang sama dengan indikasi geografis ya.
Jadi bentuk banding terhadap penggunaan sama terkait indikasi geografis. Keberatan terhadap penghapusan dan pelanggaran terhadap penggunaan indikasi geografis. Ya, ini. Berarti kita harus benar-benar menjaga banget ya Pak ya, kalau faktor indikasi geografis itu kan ada faktor alam dan faktor manusia. Betul, Pak. Nah, aset itu memang benar-benar harus dijaga pemerintah daerah. Ya, jadi ya. Untuk karakteristik dan lain-lainnya gitu ya Pak. Jadi tidak hanya pemerintah daerah aja, ini kan faktor manusia ya. Manusia itu harus bisa menjaga juga, menjaga terkait dengan misalnya ada kerimbunan atau apapun ya, ini faktor alamnya itu harus dijaga betul. Agar ya. tidak adanya penghapusan Ya, ini. Iya, ya. Oke, betul. Nah, setelah kita mengetahui Pak, kalau untuk perlindungan dari indikasi geografis ini tentunya pemirsa di rumah ingin mengetahui nih. Ya. Bagaimana cara mendaftarkannya itu ke siapa? Harus kemana? Ya. Apa yang harus saya bawa? Persyaratannya Ya, apa? ya, betul. Nah, Ya. boleh Pak dijelaskan Pak? Baik, Mbak Ase Ya. ya. Ini pertanyaan ini sangat bagus sekali. Betul. Dan juga untuk para pemirsa PAL TV yang ada dimanapun juga. Betul. Ya. Permohonan pendaftaran indikasi geografis disampaikan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Baik. Yang saat ini hanya dapat dilakukan secara online, elektronik melalui loket, juga bisa langsung melalui loket pelayanan hukum di kantor wilayah Kementerian Hukum ya di seluruh Indonesia, di Ibu Kota Komunikasi dengan melampirkan persyaratan. Ya, persyaratannya apa saja ini? Persyaratannya yang pertama tentu surat rekomendasi dari kepala daerah ya. Yang kedua juga ada soft copy dokumen deskriptif. Yang ketiga peta wilayah indikasi geografis yang harus disahkan oleh pemerintah daerah. Abstrak atau ringkasan indikasi geografis yang dilakukan. 5 label atau logo indikasi geografis. Yang keenam surat kuasa apabila permohonan ini diberikan kuasa untuk mendaftarkan kepada seseorang atau lainnya. Ya, dan juga yang ketujuh tentunya juga ada bukti pembayaran biaya melalui Simpaki sebesar Rp450.000 yang saat ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif PNBP di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Luar biasa informasi yang sangat lengkap sekali Pak untuk persyaratan mendaftarkan indikasi geografis ini. Nanti kita akan bahas Pak, kita istirahat terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus bersama Bapak Indro Purwoko.